selamat malam para hadirin pengunjung Tunjungan Plaza 1 yang berada di atrium UG. Bagi para pengunjung yang kebetulan melewati stand kami, yaitu stand Kedereka yang terselenggara atas kerjasama Universitas Ciputra bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada malam hari ini kita akan berbicara topik mendesain ulang masa depan pendidikan. Kebetulan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian kita ketemu dengan para pakar pendidikan. Nah, yang di ujung sebelah kiri saya, mari kita beri aplaus, adalah Pak Endro Tomo. Pak Endro Tomo. Nah, ini. Kemudian yang di tengah ini adalah yayasan, dari Sekretaris Yayasan Universitas Ciputra. Kita berikan aplaus untuk Bapak Denny Benardus. Kemudian yang tepat di sebelah kiri saya, ini juga pakar pendidikan dan pembelajaran, yaitu Bapak Sunu ya. Kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita malam hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang kebetulan berada di sini, alangkah baiknya kalau kita meluangkan waktu sejenak untuk melihat bagaimana dampak COVID-19 yang memasuki seluruh kehidupan, tapi bagaimana dampak khusus dalam dunia pendidikan. Kita akan bertanya langsung kepada para narasumber yang kita temui pada malam hari ini. Monggo Pak Hendro mungkin bisa menceritakan Pak Hendro, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya setelah terkena dampak pandemik. Silakan Pak Hendro. Bapak Ibu yang saya hormati, situasinya memang spesifik, banyak yang tidak mengira dalam 2 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di perguruan tinggi harus mengubah strategi dan cara berpikir untuk anak-anak yang belajar untuk ke depan. Jadi Bapak Ibu, situasinya semua mencari karakteristik dan mencari jalan keluar. Dan Universitas Ciputra sudah lama memikirkan ini, apa yang kita lakukan ke depan. Jadi ini yang penting. Situasinya sulit ditebak, ya, unpredictable. Tetapi kita mempunyai cara-cara untuk bagaimana menangani itu sedikit demi sedikit. Jadi itu yang kita usahakan untuk itu. Mungkin Pak Sunu nambahkan tentang itu. Ya, saya kira saya melanjutkan dari kata Pak Endro. Sekarang dimanapun juga dunia pendidikan di dunia ini sudah bingung semua gitu ya. Jadi karena ada dua tantangan yang sangat besar sebetulnya. Pertama adalah adaptability atau kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru. Entah di Indonesia, di Malaysia, dimanapun harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan yang kedua adalah problem solving, memecahkan hal-hal yang kita hadapi secara langsung. Sehingga harus merubah sistemnya, harus merubah kurikulumnya, dan harus merubah cara belajarnya, cara ngajarnya. Itu tantangan yang sekarang dirasakan berat oleh siapapun yang berkecimpung di dunia pendidikan gitu. Menurut Pak Sunu, kira-kira negara Indonesia kita ini bagaimana? Apakah sudah mampu beradaptasi atau masih 50% atau sudah 100%? Ya, saya mengkategorikan ada tiga kelompok Pak David. Kelompok pertama adalah dunia pendidikan atau institusi pendidikan yang memang sudah siap dengan teknologi, dengan metode belajarnya. Jadi mereka tinggal seperti switch sebentar langsung bisa jalan gitu. Jadi nggak ada masalah untuk institusi ini. Yang kedua adalah institusi yang masih menggunakan pola lama dan stick pola lama, tetapi sebenarnya mereka punya resources. Sehingga mereka ada usaha untuk beradaptasi
dan mencoba hal-hal baru, tentunya dengan kerja keras mereka mulai berjalan. Nah, yang paling berat yang tipe ketiga, kebiasaan mereka contoh wah ini saingannya ada, tidak tahu apa yang mereka harus kerjakan, sehingga yang mereka kerjakan adalah menunggu kapan COVID selesai gitu. Pasif ya? Jadi pasif sekali enggak, tetapi kebiasaan mengajarnya dipindahkan dengan cara memberikan PR gitu loh. Nah, ini yang paling berat sebenarnya kondisi ini. Jadi akhirnya menyiksa siswa ya? Iya, betul sekali. Jadi siswa dikasih tugas, suruh mengerjakan di rumah, koreksi gurunya, nanti dikasih tugas baru kayak gitu. Jadi seperti itu. Baik Pak Sunu, terima kasih. Mungkin Pak Denny bisa memberikan gambaran bagaimana kesiapan Universitas Ciputra menghadapi pandemik ini. Monggo Pak Denny. Ya, terima kasih Pak David, Bapak Ibu sekalian. Jadi atas nama Universitas Ciputra mungkin bisa dimasukkan dalam kelompok yang pertama Pak Sunu ya. Jadi pastilah kami beruntung begitu Pak David, memiliki resources berupa dosen-dosen dan tenaga support, dan tentunya juga para suhu-suhu ini dari tim namanya TLC ya, Teaching. Oh, sekarang ganti ya? Innovation Pak. Oh Teaching ya. Learning Innovation Center Pak. Teaching Learning Innovation Center ya, yang berisi guru-gurunya guru ya, guru-gurunya dosen. Dan tentu saja ya para dosen yang berkemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi ini dilengkapi juga dengan fasilitas Pak David. Ya, dalam situasi pandemi kami di kampus bukannya duduk santai, tapi justru melakukan pembangunan besar-besaran. Ya, teman-teman para mahasiswa yang hari Senin ini akan masuk ya, 1 November kita semua sudah akan masuk, para prodi-prodi yang ada 14 prodi di Universitas Ciputra akan masuk secara tatap muka terbatas, akan melihat ya fasilitas yang dimiliki oleh para mahasiswanya ini pada baru semua Pak David. Ya, tidak hanya baru tapi juga tentu harus ya comply dengan jaga jarak ya, kemudian masker juga kita setiap masuk ke gedung kampus harus juga masuk seperti di mall ini tadi ya, ada peduli lindungi seperti itu ya, semua harus tervaksin. Jadi mudah-mudahan Pak David, saya berharap apa yang kita siapkan di Universitas Ciputra, baik hardware-nya maupun software-nya ini siap untuk adik-adik semua. Ya. Bagaimana respon orang tua Bapak? Ya, saya kira meskipun mereka ini dewasa secara usia, tapi tentu peran orang tua ini masih besar Pak David ya, utamanya para orang tua siswa yang berada di luar kota, karena dari 5.000 lebih mahasiswa kami ini 40%-nya itu berasal dari seperti Palu tadi ini Pak ya, Makassar, Jawa Timur dan sekitarnya. Untuk melepas putra-putrinya balik ke kampus Universitas Ciputra Surabaya kan mereka harus kos nih. Nah, orang tua juga kita berikan edukasi Pak melalui online ya, juga kita aktif educate para orang tua itu melalui sosial media kita bahwa semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Meskipun tetap ada opsi orang tua bisa melarang putra-putrinya untuk tidak pergi ke kampus. Ya, seperti itu Pak David. Iya. Menurut Pak Hendro Pak, misalnya
perkuliahan itu dibagi menjadi 2. Jadi ada kelas, ada mahasiswa yang hadir di kelas, tapi ada juga mahasiswa yang tetap tinggal di rumah. Nah, menurut Pak Hendro, apakah secara ini outcome-nya itu ujung-ujungnya sama, Pak? Iya. Kita mesti berusaha kemampuan itu sama. Iya. Caranya Jadi, bagaimana, Pak? Jadi tidak boleh kita sebagai proses pendidikan lantas membedakan itu kurang dan sebagainya. Iya. Tetapi tentu ada hal-hal yang mahasiswanya dapat. Iya. Berbeda dengan yang di rumah. Di rumah. Tapi mahasiswanya yang dapat. Iya. Tapi kita mengusahakan sedapat mungkin itu sama, ya Pak. Jadi strateginya tentu agak beda. Iya. Nah, di Ciputra sudah siap itu hybrid namanya. Iya. Nah, ini kapan dia di kampus dan kapan di rumah dan bagaimana caranya yang di rumah. Iya. Jadi sebetulnya yang masuk di kampus itu hal-hal yang memang mungkin yang kita sebut hands on ya. Jadi harus pegang alat yang di rumah tidak ada. Iya. Laboratorium kedokteran misalnya itu tidak mungkin di rumah dia tidak ada. Iya. Preparat itu tidak ada. Iya. Gitu. Tapi kalau masak itu ada wajan dan semuanya di rumah dia bisa. Iya. Jadi praktek itu dilakukan di rumah. Tapi kemampuannya harusnya tetap. Nah, jadi kita lagi proses untuk itu. Tapi yang penting sebetulnya kita ada kemampuan-kemampuan itu yang betul-betul yang tadi disampaikan Pak Sunu itu adaptable. Dan itu ada forum ekonomi dunia itu yang menyatakan kemampuan itu ada 2 nanti. Setiap 4 atau 5 bulan itu upskilling. Jadi dia harus peningkatan kemampuan dalam waktu yang pendek. Bahkan reskilling, diubah karena itu hilang. Nah, inilah sebetulnya yang kita tunjukkan bahwa mana yang esensial, mana yang sebetulnya tambahan untuk yang 5 bulanan misalnya. Nah, ini yang kita sebut dengan adaptability itu diperlukan. Nah, kita mesti memilih mana yang betul-betul bisa dikembangkan dan mana yang sebetulnya nanti untuk bisa berganti. Nah, itu yang penting. Di UC kita sudah siapkan dengan cara itu. Begitu, Pak. Jadi dengan metode seperti itu Bapak bisa menjamin bahwa outcome-nya itu sama ya Bapak ya? Ya, kita meluluskan berdasarkan outcome yang disepakati, Pak. Betul. Jadi kita tidak akan meluluskan orang yang tidak sepakat dengan outcome itu, gitu ya. Jadi tetap standar itu. Iya. Dan standar itu juga kita sudah setting untuk levelnya ASEAN ya Pak, yang disebut dengan ASEAN Reference Qualification Framework. Jadi itu yang kita cek untuk kualifikasi ini. Tidak hanya standar Indonesia ya, tetapi juga kita mesti mengarah kepada regional standar. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak Dini mau menambahkan? Ya, Silakan, saya Pak hanya Dini. menambahkan Silakan saja menambahkan. fasilitas kelas yang ada yang sudah disiapkan setelah sekian lama ini proses tatap muka menjadi terganggu, harus online semua. Sekarang di Universitas Ciputra itu setiap kelasnya itu bisa double Pak. Secara langsung otomatis tatap muka, tetapi langsung ada kamera yang disorotkan ke ruangan itu bersama dosennya sehingga 50% dari kelas yang masih ada online, misalkan di kamar kos atau yang masih di luar kota, itu bisa mengikuti proses perkuliahannya. Jadi semua kelas sudah dipenuhi fasilitas tersebut. Termasuk adik-adik yang ada di luar kelas itu bisa bertanya, Pak Indro, Pak Sunu, saya mau bertanya, itu bisa. Iya. Itu alatnya apa namanya Bapak? Ya itu ada teknologinya gitu ya, teknologi kelas. Iya. Ada Pak. Jadi kita sudah menyiapkan teknologi yang sangat maju ya Bapak ya? Siap. Iya. Baik, mungkin Pak Sunu bisa memberikan gambaran. Karena kita satu di kelas, satu tidak di kelas, kemudian kan mengalami emosional yang berbeda. Nah ini bagaimana Pak Sunu bisa memastikan bahwa emosional tersebut itu juga bisa dirasakan oleh yang ada di luar kelas, di mana situasinya sangat tidak bisa dikontrol oleh tenaga pengajar. Iya Pak David, jadi hal baru ini dihadapi bukan oleh
tenaga pengajarnya tapi juga oleh mahasiswa. Iya, betul. Nah, ini menuntut memang mahasiswa di era sekarang itu dituntut tentang istilahnya otonomi belajarnya, yaitu ada suatu tanggung jawab mandiri untuk belajar. Nah, baik di kelas maupun di rumah itu sama-sama mempunyai tanggung jawab. Jadi kalau mereka sudah memilih di rumah, mereka harus tanggung jawab belajar di rumah sesuai dengan kriteria tuntutan yang sama dengan kelas itu. Nah, untuk menjaga konektivitas di rumah dengan di kelas, termasuk konektivitas emosi, sebetulnya dosen-dosen masih bisa menggunakan diskusi kelompok. Nah, sehingga diskusi kelompok baik yang di rumah maupun yang di kelas ini bisa saling nyambung. Dan pembelajaran interaktif ini yang sebenarnya dikelola oleh dosen-dosen gitu. Jadi bukan hanya mendengar tetapi berinteraksi satu sama lain. Itu cirinya adalah interaksi. Gitu. Nah, mahasiswa ini dituntut dengan 3 jenis interaksi. Iya. Pertama adalah interaksi dengan materi yang sudah tersedia di learning platformnya. Nonton video, membaca dan sebagainya. Yang kedua, maaf, interaksi dengan teman, gitu. Dan yang ketiga tentunya interaksi dengan fasilitator atau dengan dosen. Jadi dituntut dengan 3 jenis interaksi ini yang untuk menghidupkan emosi, emosinya. Gitu mungkin Pak David. Iya, dengan di rumah berarti yang kehilangan 2 ya Pak Sunu ya. Yang teman dengan dosennya ya. Sebenarnya tidak Pak. Oh tidak ya. Interaksi secara online, sinkron langsung masih bisa dengan bantuan teknologi. Oke. Jadi secara interaksi nggak kehilangan. Oh. Kecuali kalau mahasiswa itu memutuskan sendiri, saya nggak akan berinteraksi. Misalkan di kelas diskusi, dia di rumah tidur gitu ya. Oke, Nah itu karena mahasiswa yang memutuskan iya. itu. Jadi atas dasar kemauan sendiri. Kemauan ya, sendiri Bapak, ya? gitu. Iya. Tapi secara fasilitasi dosen dan kelas tidak kehilangan gitu. Tapi ini tantangannya, wah jauh nggak dilihat oleh dosen, wes kameranya di off kan, dia melakukan kegiatan lain. Nah ini yang bahaya sebenarnya yang ini. Betul. Ini Bapak ini kan sebetulnya kan fasenya perubahan ini nanti bisa dari persiapan ini sampai menjadi kira-kira normal-normal seperti itu kira-kira butuh tahapan berapa lama ya Pak kira-kira Pak Sunu? Maksudnya normal yang seperti apa Pak? Normal yang bisa seperti kelas offline biasa, terus bisa berinteraksi, bisa kembali seperti kelas biasa. Jadi ini yang sebenarnya diperkirakan oleh para ahli, bahkan kami kemarin minggu yang lalu ya mengundang juga ahli dari Semarang, kita training untuk dosen-dosen, dan kami sepakat, jangan berharap kembali ke situasi yang lalu gitu loh. Jadi tidak akan ada gitu loh. Nah itu makanya kemampuan adaptasi tadi yang Pak Hendro katakan, jadi ada sesuatu yang memang sudah jangan kita harapkan akan kembali lagi gitu. Maka kita harus mencari beradaptasi dengan hal-hal baru yang ke depan gitu. Bukan beradaptasi kembali dengan yang kondisi semula kondisi yang lalu, itu tidak ada. Ini yang kita harus beradaptasi dengan problem solving, yaitu mencari hal-hal baru gitu. Ini tantangan yang menantang untuk kita semua gitu. Iya, tapi memang menarik ya Pak Sunu ya, karena memang dari Kementerian Pendidikan kita, dia juga bilang bahwa kalau tidak ada pandemik ini, mungkin kampus-kampus kita, sekolah-sekolah kita untuk menjadi full online yang seperti saat ini, itu tidak jelas kapan akan terlaksana. Iya. Tapi justru karena ada pandemik seperti ini, menteri kita itu setengahnya bersyukur. Karena ternyata proses online learning ini bisa berjalan dengan sangat cepat kan begitu. Betul. Mungkin Pak Denny mau kasih komentar, silakan Ya, Pak Denny. setuju itu. Jadi sebelum pandemi sebenarnya Universitas Ciputra juga sudah mengagendakan ya Pak Sudah, Sunu ya. 2 tahun sebelum pandemi Tapi sudah. saya tahu bahwa kecepatannya itu slow. Lambat. Iya. Masih ada alasan. Iya, itu kan masih fata morgana ya. Ya itu nanti gitu. Tapi begitu kena pandemi Pak David ya, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap
harus belajar. Iya. Ya. Tiba-tiba langsung bisa semuanya. Ya, Pak, ya. beruntungnya kita juga ada kemudahan usia ya dari universitas dan juga budaya kita untuk selalu kita punya budaya integritas, profesionalisme dan entrepreneurship ini. SDM di tempat kita itu mudah untuk diarahkan dari para senior-senior kita ini. Ya, minimal mudah dipaksa lah Pak. Ya, mudah dipaksa, betul. Jujur aja Pak Sunu ya, kalau nanti ini kembali ke normal, tapi new normalnya itu, kalau di antara dosen-dosennya malah seneng online itu bagaimana itu Pak Sunu? Ya, kalau saya ngajar mungkin saya lebih milih online Pak Sunu. Ya, inilah sebetulnya mindset yang baru buat dosen ya. Jadi kalau nanti adalah sekarang kan ada tiga jenis mengajar. Kalau dulu hanya satu jenis mengajar, yaitu mengajar tatap muka satu kelas gitu. Nah, ke depan itu ada 3 jenis gitu. Pertama adalah jenis tatap muka, yang seperti yang biasa. Kedua adalah jenis online 100%. Dan yang ketiga jenis hybrid itu, separuh di kelas, separuh di tempat lain. Nah, ini adaptasi dosen kan. Jadi dosen tidak bisa berpikir saya hanya menyiapkan yang tatap muka saja. Saya hanya menyiapkan yang online saja. Tapi 3 kemungkinan itu diperhadapi oleh dosen dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini yang tantangan dunia. Iya. Saya mau lapor dengan Ibu Kaprodi soalnya. Nanti kalau sudah online-nya berakhir, saya mau tetap online saja. Iya, memang betul. Pak Denny, yang menarik ini dari program studi Magister Manajemen itu pada waktu full offline itu nilai kepuasan mahasiswa itu hanya sekitar 4,3 dari 5. Lah itu untuk naik ke 4,5 susahnya setengah mati. Tapi setelah kita kuliah secara online, ternyata kepuasan mahasiswa itu dengan mudah kita mencapai 4,6. Nah itu. Jadi memang luar biasa. Jadi dengan adanya online ini justru akhirnya program studi Magister Manajemen itu bisa menempati urutan tim pengajar kedua setelah kedokteran. Nah itu. Jadi rupanya memang kedokteran nggak bisa dikalahkan Pak. Angel tenan itu memang kedokteran. Karena ya memang suhunya manusia Pak. Nah mungkin saya akan bertanya sama ini Pak Hendro. Ini kan kalau kita kuliah sekarang ini Pak online, namanya sih online Pak. Tapi ujung-ujungnya itu sebetulnya hanya memindahkan saja kelas yang real ke kelas yang virtual, yaitu kelas yang virtual. Nah itu dengan cara apa? Dosennya tetap ngomong terus kan gitu loh Pak, ngomong terus gitu. Nah ini, nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Menurut Pak Hendro, apakah betul fenomena mengajar namanya online, tapi dosen malah tetap jadi seperti seminar itu tadi, ngomong terus begitu? Monggo Pak Hendro memberikan respon. Baik, jadi sebetulnya TLC, Teaching Learning Innovation Center, itu berusaha untuk mengubah mindset setiap dosen bahwa kita tugasnya bukan mengajar ngomongi telling ya. Itu sudah lewat itu. Dan walaupun dia offline sebetulnya tidak ada itu. Nah, cara kita adalah kita hanya memberikan waktu 10 menit sampai 15 menit, kemudian bentuknya adalah interaktif. Nah, itulah sebetulnya menjadikan mahasiswa itu seperti mendapatkan perhatian terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, inilah sebetulnya kepuasan dia akan dapat lebih naik karena dia punya waktu yang kita bisa dialog. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, dosen itu mesti mengadaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi tidak bisa semuanya itu ditangani sendiri kayak tanpa apa-apa, itu sudah lewat itu. Jadi misalnya kita menggunakan materi itu di mana-mana ada. Tapi bagaimana kita memilih dan membuat instruksi pada mahasiswa, di situ loh tempatnya, ini loh yang kamu mesti pelajari. Nah itu berbeda sekali dengan saya cuma ngomongi. Karena yang diomongkan itu di luar sana banyak. Di web banyak sekali dan lengkap. Nah oleh sebab itu yang kita ajari adalah memfasilitasi bagaimana mahasiswa itu mencapai kemampuannya menurut
karakteristiknya dia. Nah, mindset ini yang perlu dikembangkan pada dosen yang sekarang. Jadi beda zaman saya dulu waktu mengajar bapak-bapak. Ini beda. Saya masih pakai kapur, saya menulis di papan, contohnya pakai kapur ya Pak waktu transparansi, ya. Jadi contohnya. Sekarang menjadi aneh itu. Ya, overhead proyektor itu. Jadi itu harus berubah. Nah, mindset dosen bukan hanya peralatan yang berubah. Di dalam peralatan itu sebenarnya ada program-program yang mengubah juga perilaku kita. Nggak bisa lagi. Jadi kita tidak bisa misalnya, Bapak tidak mungkin sekarang ke kantor tanpa bawa HP. Zaman saya ngajar, begitu HP ada, saya minta mahasiswanya menutup HP. Tapi sekarang silahkan dibuka HP-nya, karena kita menggunakan itu. Jadi sudah berubah, Pak. Nah, kalau dosen masih tetap saja seperti tadi disampaikan Pak David, itu seharusnya dia sudah tidak jadi dosen, Pak. Ya, Pak. Jadi mesti berubah profesi, saya kira. Begitu, Pak David, ya. Dan Ciputra sudah mengubah ini. Kita betul-betul berusaha untuk kita pada zamannya. Anak-anak itu nanti hidup pada zamannya dia, bukan zaman kita. Ya, saya kira itu. Saya berikan contoh ya Pak, contoh ini Silakan, contoh Pak yang Sugeng. real. Jadi semester ini saya ngajar mahasiswa semester 1. Semester 1 untuk manajemen. Iya, manajemen internasional ya Bapak ya. IPM, Iya. IPM ya. Nah, model perkuliahannya kan modelnya kayak penugasan ya, membuat proyek kecil tetapi dengan mengerjakan proyek dia akan belajar banyak. Jadi salah satu sistem yang saya terapkan, saya menjelaskan sebentar. Karena materinya sudah ada di e-learn, bisa nonton video, bisa membaca dan sebagainya. Sehingga saya berikan kesempatan bagi mereka untuk mentoring. Nah, sistem mentoring bukan hanya pada waktu jam kuliah, tapi saya silahkan mereka untuk booking dengan Google Calendar. Gitu. Mereka bisa lihat kapan saya kosong. Nah, saking semangatnya ini karena mahasiswa semester 1, jam makan saya diterobos semua, Pak. Jadi tahu ini kosong jam 12 sampai jam 13 kosong langsung di booking. Sehingga saya makannya siangnya ya di sela-sela itu. Tapi ini sebetulnya dinamika di era sekarang. Jadi mahasiswa aktif tadi ya, walaupun dia ada di mana-mana, bekerja secara kelompok, secara grup, tetapi mereka masih berinteraksi. Berinteraksi dengan saya, berinteraksi dengan teman untuk mengerjakan tugas gitu. Dan mereka bahkan berinteraksi dengan masyarakat, karena kami minta ada 2 untuk 2 minggu ini, wawancara dengan narasumber, kemudian survei, membuat survei tentang calon kayak segmen pasar. Nah itu mereka bisa lakukan Pak, yaitu dengan Google Form mereka bisa sebarkan gitu. Terus untuk narasumber mereka kontak-kontak orang untuk mewawancarai gitu. Nah itu mereka pakai. Nah inilah sebenarnya interaksi secara emosi, terjalan, berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dosen. Jadi sebetulnya fasilitas ini sangat memungkinkan untuk sekarang. Dan itulah baik dosen maupun mahasiswa dituntut dengan perilaku yang baru. Jadi nggak bisa mahasiswa hanya nunggu apa yang akan diceramahkan oleh dosen gitu ya. Nunggu apa yang dibacakan oleh dosen, nunggu apa yang nanti diputarkan videonya oleh dosen, nggak bisa lagi. Ya, gitu. Baik Jadi, Pak Suno, terima kasih. Ini juga kebetulan di sini kita bersama Pak Denny ya. Pak Denny termasuk salah satu dosen yang cukup digemari ketika Pak Denny mengajar, kan skornya cukup tinggi Pak Denny. Terima kasih. Nah, mungkin Pak Denny bisa sharing kan, bagaimana pengalaman Pak Denny atau kiat-kiat apa sih? Karena Pak Denny ini termasuk orang yang selalu ingin maju semua dicatat begitu. Jadi improve itu cepat sekali Pak Denny. Nah, itu. Mungkin Pak Denny bisa sharing kira-kira kiatnya bagaimana sih Pak untuk pembelajarannya itu menarik dan disukai mahasiswa. Silakan Pak. Ya sebenarnya ada yang nomor 1, yaitu adalah Bu Tina. Mana ini Bu Tina? Bu Tina ini digemari nomor 1. Saya mungkin di bawahnya Bu Tina nih ya. Itu dia Bu Tina, terima kasih. Nah ini memang Pak David, pengaruh dari adanya peranan Teaching Learning Innovation Center ini
ini benar-benar membantu saya. Saya sebenarnya kan profesinya bukan dosen, Betul, tapi iya. saya sebagai direktur di Ciputra Group. Iya, betul. Nah, berkat bantuan dari bimbingan rekan-rekan TLIC ini, itu saya mempelajari bagaimana cara untuk bisa survive di kelas. Betul. Oke, dahulu pakai metode tatap muka, Betul. tapi waktu memasuki pandemi mau nggak mau harus juga belajar online. Betul. Kami menggunakan Moodle, menggunakan Mentimeter, Betul. menggunakan Kahoot, banyak Terus, aplikasi-aplikasi, iya. ya. Tetapi yang saya ceritakan, karena ini juga arahan dari TLC, itu adalah pengalaman pribadi saya. Bagaimana pengalaman manajemen yang saya alami selama saya berkarya di Ciputra Group. Alhamdulillah sekarang sudah 31 tahun saya bersama 31 grup, tahun nih, Bapak, ya. ya, grup Ciputra Group ini. Itu yang saya share ya setelah para mahasiswa itu melakukan proses pembelajarannya menggunakan contoh-contoh studi kasus perusahaan-perusahaan kelas dunia. Ya, misalkan kita pilih satu topik minggu ini apa, studi kasus tingkat dunianya apa. Nah, di Indonesia ya saya sharing tentang pengalaman di grup Ciputra. Sehingga cerita yang saya tampilkan itu bukan cerita dongeng, tetapi benar-benar realisasi bahwa ini pernah kejadian yang saya alami. Ya, kebetulan biasanya saya mengambil contoh waktu saya sebagai manajer marketing, waktu saya sebagai peran apalagi karena banyak journey dari karier saya selama 30 tahun di Ciputra itu, Pak. Jadi ya kelasnya menjadi hidup meskipun itu online begitu, Pak. Iya. Jadi pengalaman Bapak itu dengan kita memberikan banyak pengalaman-pengalaman real secara pribadi, itu pembelajaran di kelas menjadi menarik seperti itu ya Bapak ya. Iya, semoga. Pak Hendro Iya, lagi mau menambahkan, silakan Pak Hendro. Di Ciputra itu yang bagus, satu cirinya entrepreneurship itu jiwanya innovation ya Pak. Satu. Yang kedua, terkenal dengan membuat pembelajaran yang berbasis pada kenyataan real, kejadian real di lapangan. Seperti ini kita belajar real ini, dan itu betul-betul dilaksanakan. Ya, ini yang berdasarkan kejadian real sehingga mahasiswa itu belajar dengan situasi yang bukan khayalan gitu. Betul. Nah, itu yang menarik. Apalagi kalau di program S2 itu karena dia pekerja yang sudah lihat itu situasi. Nah, jadi pengalaman Pak Denny sebagai sebuah kasus bisa diteliti real adanya begitu, bukan berteori. Betul. Dan ini statement para ahli di pendidikan sekarang dikatakan, kalau semuanya berteori tidak bisa diaplikasikan, itu tidak ada gunanya. Jadi betul-betul itu adalah yang bisa dilaksanakan. Nah, ini yang saya belajar dari situasi itu ya. Di perguruan tinggi negeri banyak entrepreneurship itu hanya sekali dalam satu semester, dan itu hanya berkuliah ya, tidak cukup gitu, tidak cukup. Nah, di UC itu sampai akhir, mulai awal sampai akhir menjadi ciri. Nah, itu yang menarik. Jadi belajar berbasis pada kasus real. Nah, ini yang saya kira ke depan sudah tidak bisa lagi, harus begitu. Iya, terima kasih Pak. Ini bagaimana pengalaman Pak Sunu ya. Tadinya kan di teaching learning itu hanya itu saja, namanya teaching and learning saja. Tapi hari ini ditambahin teaching and learning innovation. Mungkin Pak Sunu bisa menambahkan ada inovasi apa sih di balik teaching and learning itu? Monggo Pak. Ya, jadi memang center ini ditugasi oleh universitas untuk kembali, apalagi dalam situasi yang sekarang itu. Jadi ingat pada waktu COVID tiba-tiba semuanya dipaksa untuk work from home. Kami semua kan panik, termasuk Pak Denny juga panik kan. Pasti, Pak. pada waktu itu. Sehingga dalam waktu yang 2 minggu, kurang lebih ya Pak Denny ya, 2 minggu kita harus switch gitu. Betul. Nih, semuanya harus survive. Nah, itulah sebetulnya inovasi by terpaksa kan. Iya. Jadi berubah mencari hal baru karena terpaksa. Nah, akhirnya dengan terpaksa itu kan kita belajar banyak. Belajar banyak, walaupun didorong dengan keterpaksaan. Nah,
kemudian karena sudah 2 tahun kami belajar kan, wah ternyata memang tidak bisa hanya bertahan dengan apa yang sudah dikerjakan. Maka harus mencari cara-cara baru. Nah, contoh yang paling konkret sekarang itu adalah UC sedang mempersiapkan kurikulum baru yang sudah mengadaptasi situasi baru. Kalau kurikulum yang sekarang berjalan itu kan kurikulum yang memang disiapkan pada waktu situasi normal. 2018 ya, Mas? 2018 karena situasi normal, tatap muka normal itu di situ disiapkan. Tapi sekarang sedang mempersiapkan kurikulum baru yang sudah mempertimbangkan hal-hal baru yang terjadi di kebelakangan ini. Nah, ini sedang kita godok terus sehingga nanti tahun 2022 tahun depan rencananya mau di-launch tentang kurikulum baru. Nah, inilah sebuah contoh inovasinya. Ini yang untuk dunia pendidikan, kurikulum itu menjadi sesuatu yang sangat sentral. Jadi jiwanya ya Pak ya? Iya, Jiwanya. dan contohnya nanti di dalam kurikulum baru, mahasiswa diberikan otonomi yang lebih di dalam memilih programnya, memilih karirnya, sehingga program tidak selalu harus sama satu mahasiswa dengan mahasiswa lain gitu. Jadi dia karirnya mau apa, dia harus bisa menentukan karirnya ke depan, dia menciptakan karirnya sendiri. Nah, dia akan mengambil mata kuliah ini, bahkan mengambil mata program yang lain gitu. Nah, ini yang sedang dipersiapkan, innovation itu. Kemudian innovation di dalam strategi belajarnya kayak tadi, yang tadinya hanya satu tatap muka menjadi online, menjadi hybrid gitu. Ya, itu jadi hasil pemikirannya dituangkan dalam suatu rencana membutuhkan biaya, tinggal datang ke Pak Denny, Pak ini tolong dibelikan ini kita gitu. Jadi tugas kami hanya minta gitu aja. Siap. Pak Sunu, ini kan kalau kita perhatikan kan, kalau outcome-nya tadi itu based on karir, itu kan kadangkala karir orang itu ternyata bisa berubah. Nah, kalau pendidikannya kita itu menekankan pada karir, ternyata misalnya karir saya ini mau ke arsitek, ternyata akhirnya karir saya itu berubah menjadi ke bisnis misalnya. Nah, itu bagaimana? Jadi kan kita tidak mempersiapkan untuk perubahan itu, Pak. Nah, itu bagaimana mengantisipasinya? Nah, itulah sebetulnya di dalam nanti kurikulum baru itu ada 2 tahapan besar, yaitu tahapan fundamental. Jadi orang harus belajar sesuatu yang applicable, jadi bukan objeknya ya Pak, tetapi tentang cara beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Gitu. Jadi cara berpikirnya, misalkan contoh. Contoh realnya ya Pak Ya. ini ya. Setiap apapun yang ada pelajari, seperti ini sekarang ya, bisnis apapun, Pak David kan mengajarkan tentang cara berinovasi kan. Betul, iya. Nah, sehingga kemampuan berinovasi harus dipunyai oleh siapapun dalam konteks apapun. Nah, maka itu yang dikunci, Pak. Dikunci. Sehingga nanti ketika dia milih sekarang 5 tahun ke depan milih karir A, ya dia punya habit Tetap inovasi. Tapi nanti switch ke konteks lain, ya tetap dia inovasi gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh kemampuan yang dia harus ada. Nah, maka tim kurikulum universitas itu memetakan kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa di Universitas Ciputra. Berarti kita mengajarkan bagaimana caranya belajar. Iya, bagaimana cara belajar untuk menumbuhkan kemampuannya. Gitu. Untuk begitu. Nah, sehingga diidentifikasi kemampuan-kemampuan tertentu ini menjadi suatu hal syarat utama di era sekarang. Gitu. Pak Denny mau menambahkan, Pak Denny monggo. Cukup. Saya cukup, ikut Pak Sunu. Oh. Nah, bagaimana Pak Indro monggo? Pak Indro. Iya, istilah edukare ya, educare itu adalah menumbuhkan Pak. Tapi menumbuhkan itu berdasarkan yang dia miliki Pak. Jadi kita tidak bisa memaksa. Maka ada perubahan itu adalah habis di semua dosen, di semua dunia ya. Jadi misalnya Bill Gates misalnya ya Pak, yang terkenal itu mungkin dalam sekolahnya tidak berhasil ya. Jadi tapi dia berubah karena dia cara belajarnya ada, dia membuat. Tetapi ada passionnya. Jadi orang punya passion yang bisa berubah.
Dulu jadi arsitek misalnya, Pak Denny, wah, itu passionnya. Begitu itu meningkat, loh, saya bisa belajar lebih dan bisa bergeser perannya. Tapi pasti menggunakan cara berpikir itu kreatif, itu biasa. Tidak. Nah, jadi yang dilatih di dalam education tadi, educare, adalah seperti tadi disampaikan Pak Suno. Oh, berpikir, kemudian dia cara bertindak, belajar dari situ, cara bersikapnya apa. Nah, itulah terus ditumbuhkan. Dan sekarang bukan karena dosennya minta, tapi karena dia memang pengen itu. Sehingga memang betul, Pak, situasinya berubah, dia adaptable, bisa berubah dukungannya. Jadi itu hal yang biasa, tidak ada masalah itu. Jadi itu di dunia begitu, Pak. Jadi tidak ada yang saya bangga jadi tukang becak 20 tahun, ya itu yang keliru. Keliru ya, Pak. Jadi itulah tumbuh. Jadi dulu saya tukang becak, tapi sekarang jadi pemilik becak, terus sekarang dari pengusaha becak, berikutnya dia hanya menulis tentang begitu ya. Jadi tidak ada masalah. Saya kira itu ya, Pak. Iya. Pak, mungkin langsung ke Pak Hendro lagi, Pak Hendro. Kebetulan kan kementerian kita itu kan sedang menerapkan MBKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan begitu. Dan itu kan sangat revolusioner kan, khususnya terhadap pendekatan kurikulum kita. Nah, ini bagaimana kira-kira Pak, gambaran bocoran ini bagaimana kurikulum UC itu mampu mengadaptasi ya perubahan yang disarankan oleh Menteri Pendidikan kita. Silakan Bapak. Baik Bapak, membuat kurikulum itu sebetulnya memang pemikirannya yang penting ya Pak. Jadi kurikulum itu dulu cuma seperti dianggap mata kuliah. Padahal tidak. Di balik mata kuliah itu pemikirannya bagaimana, begitu. Yaitu proses pendidikan menumbuhkan tadi educare ya Pak. Nah, kurikulum itu programnya. Nah, kita 2018 itu sudah memikirkan hal itu. Misal, itu ada pilihan antar prodi, itu untuk membuat passion tadi diwadahi Pak. Saya kedokteran, tapi saya pengen nanti tempat kerja saya inovasi dan senang pasien saya, dan dia merasa tenang. Itu tidak ada diajari di kedokteran, dia akan bisa belajar di interior misalnya. Kemudian saya pengen memasarkan obat-obat, saya pengen belajar marketing, saya belajar di manajemen. Jadi itu sudah diberi wadah kurikulum 2018. Jadi konsepnya begitu. Nah, pemerintah yang membuat ini sebetulnya melihat situasi perubahan itu. Nah, kita sudah antisipasi sebenarnya itu. Sehingga dengan perubahan yang terakhir sebetulnya kita mudah sekali. Tinggal kita mengajak teman-teman yang dulu belum sepenuhnya seperti itu, lantas kita garap dengan frame yang baru ini lebih jelas. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak ada masalah. Bahkan kalau disebut Merdeka Belajar sebetulnya kita sudah lakukan itu. Sehingga perubahannya sebetulnya kita tidak terlalu sulit. Karena kita juga berusaha di TLC ini berusaha untuk menggarap itu betul. Misalnya Pak ya, contoh ini. Bagaimana membuat sebuah rumusan mata kuliah itu dalam isinya itu mudah diakses orang gitu. Sehingga saya bisa pilih gitu. Tapi kalau tidak ada yang bisa dipilih, tidak ada yang di program, apa yang mau dipilih? Nah, itu yang diusahakan. Kita membuat standar, isilah ini, buatlah ini, supaya bisa dilihat orang, begitu. Misalnya kalau ngajar, harus ada 3 menit memberi gambaran. Apa sih mata kuliah itu, gitu ya. Itu tidak mudah, Pak, membuat semacam ini ya, Pak. Saya 40 tahun di perguruan tinggi, itu usul begini sudah lama sekali, tapi tidak pernah terjadi. Nah, itu di UC terjadi, gitu. Nah, ini kan menarik ya Pak. Dan itu kita bisa share gitu. Ketiga, kita bisa melihat di banyak kampus, saya keliling di Indonesia itu 10 tahun ya Pak. Saya bisa melihat bahwa ini inovasi ini cepat sekali Pak. Cepat. Dan ini dilakukan. Dulu saya bayangkan entrepreneurship itu tidak akan dilakukan. Itu ternyata itu dilakukan. Nah, disitulah proses inovasi itu menjadi kuat sekali Pak. Merdeka Belajar itu ada 4 kuncinya, yaitu sebetulnya memberi hak mahasiswa untuk memilih. Ini Pak. Kedua, untuk perguruan tinggi memfasilitasi pilihan. Yang ketiga, memberikan hak orang lain untuk mengakses kita Pak, terutama dunia industri Pak. Ya Pak. Jadi
Yang keempat, itu memberikan akses dari luar untuk masuk ke kampus, ya Pak. Orang industri bisa ngajar di kampus dan kita bisa masuk di industri. Dan recognize, Pak. Nah, jadi kita ini lulusannya sedekat mungkin nanti terakui dalam dunia real. Itulah yang kita kembangkan, Pak. Ya, jadi konsep 2018 sudah, ini yang terakhir ini betul-betul kita akan wujudkan ke sana. Saya kira itu ya, Pak. Tahun depan ya Pak Indro itu ya. Iya, Iya. Pak. Ini pertanyaan ke Pak Denny, pertanyaan ke Pak Siap. Denny. Pak Denny kan pada waktu Pak Denny awal-awal masuk, itu kan Pak Denny juga sebetulnya sudah menerapkan profesional itu untuk mengajar di kampus. Iya, iya. Dengan istilah kalau kita namanya entrepreneur in resident kan begitu. Nah, itu kan kelihatannya jadi idenya Pak Denny itu kan lebih awal lebih maju ya. Nah, itu kira-kira itu mengapa waktu itu kok bisa ada pemikiran seperti itu Pak Denny? Pak Denny mungkin bisa flashback untuk menceritakan. Silakan Pak. Ya betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Endro dan Pak Sunu ini saya sangat setuju. Karena di tahun-tahun tersebut kami itu merasa bahwa lah dosen-dosen kami ini kan tidak semua punya pengalaman berentrepreneur Pak Endro. Jadi bagaimana ya dosen kita yang mampu menjalankan metodologi pengajaran tapi kontennya dia tidak memiliki. Ya sehingga akhirnya kita berdiskusi dengan teman-teman. Saya kira juga waktu itu sudah ada TLC ya Pak Sunu ya. Itu untuk melibatkan para entrepreneur yang mau berbagi ya untuk masuk di dalam kelas. Jadi setiap kelas itu memiliki ya kita sebut sebagai fasilitator. Jadi dalam satu kelas di Universitas Ciputra di hari Rebo itu dosennya 2 atau fasilitatornya 2. Satu dosen dari Universitas Ciputra yang relatif muda-muda bisa mengajarkan. Tapi juga ada satu dosen di dalam kelas itu yang sebenarnya dia bukan dosen, tapi punya pengalaman berentrepreneur di luar kampus. Jadi dua background yang berbeda ini dijadikan satu untuk mengajarkan kepada mahasiswa dalam satu kelas. Jadi ini yang model terobosan inovasi di Universitas Ciputra di hari Rebo, apapun jurusannya belajar entrepreneur. Pengajarnya juga 2, 1 dari internal dosen, 2 dari para entrepreneur sukses yang mau berbagi di kampus. Iya. Ya itu saya kira terobosan yang cukup spektakuler ya Bapak ya. Iya. Dan ya banyak ternyata para entrepreneur yang mau berbagi. Iya. Jumlahnya hampir sekitar 100 orang 100 ya yang Bapak mau ya. berbagi. Iya. Iya, luar biasa. Luar biasa ya, Iya. responnya positif ya Bapak ya. Iya. Iya. Nah, mungkin Pak Sunu bisa memberikan tahapan kan. Karena kan banyak orang tidak percaya kan kalau entrepreneur itu bisa diajarkan. Banyak orang tidak percaya kalau entrepreneur itu bisa dididik supaya orang jadi entrepreneur, tapi itu adalah bakat alamiah kan. Nah ini bagaimana Pak Sunu meyakinkan para audiens kita, itu khususnya para orang tua, itu bahwa melalui pendidikan itu entrepreneur bisa diciptakan. Monggo Pak. Iya, memang begini Pak David, ada perubahan zaman juga membawa perubahan juga. Memang betul di awal-awal tentang studi tentang entrepreneurship itu berdasarkan pada istilahnya trait atau bakat Pak. Bakat yang terbawa sejak lahir. Itu. Nah, dari persepsi karena itu menganggap bahwa tidak semua orang itu punya bakat untuk menjadi entrepreneur. Itu karena memang betul pada penelitian-penelitian awal tentang entrepreneurship itu sangat mengandalkan pada bakat ini, trait ini. Nah, kemudian entrepreneurship itu berkembang di dunia ini, pengertiannya agak bergeser Pak, yaitu tidak mengandalkan bakat lagi, tapi mengandalkan kemampuan Pak. Nah, yaitu yang dinamakan dengan kompetensi. Nah, kalau mengandalkan kemampuan, maka sebetulnya setiap kemampuan itu bisa dilatihkan, bisa dikembangkan, gitu. Hanya apakah mahasiswa itu punya kesempatan untuk berlatih atau tidak, gitu.
Nah inilah. Nah Pak Ciputra sendiri kan ada suatu persepsi bahwa membentuk entrepreneur kan yang ketiga itu ya, karena dari lahir, lingkungan dan latih. Nah latih inilah sebetulnya kompetensi itu. Jadi kompetensi entrepreneurship itu sesuatu yang bisa dipelajari dan dilatihkan kalau kita mengandalkan pada suatu kompetensi. Bahkan di era sekarang, perkembangan sekarang, entrepreneurship bukan hanya kompetensi, tapi sebagai metode. Suatu cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang. Itu. Jadi lebih, kalau itu metode, itu sesuatu yang memang bisa dikaji, dipolakan, dan bisa dikembangkan. Jadi memang entrepreneurship berkembang sekarang ada 3 tahapan ini. Nah, maka di UC itu, karena di UC adalah dunia pendidikan, maka mengambil posisi yang kedua dan ketiga juga mengakui yang pertama, bakat. Bahwa memang ada orang-orang yang berbakat di sana. Tapi berbakat tanpa dikembangkan dan dilatih, percuma. Dan dilatihnya itu menggunakan sebuah metode yang namanya metode entrepreneurial. Gitu. Maka dosen-dosen pun perlu belajar metode ini. Jadi itu perkembangannya. Ini jadi menurut Bapak ternyata melalui pendidikan itu bisa dijalankan. Jadi pertanyaan berikutnya ke Pak Denny. Lah menurut Pak Denny, seorang entrepreneur itu sebaiknya karena tadi dikatakan sebagai kompetensi, itu apakah entrepreneur itu sebaiknya berada di level operasional atau berada di level strategis? Kedua-duanya ya Pak ya? Iya. Saya kira menjawab pertanyaan sulit dari Bapak penguji. Angel Pak David. Ya kedua-duanya itu punya manfaat. Iya. Ya pada saat seseorang itu berada di level strategik, dia bisa memberikan pemahaman added value-nya akan ada di mana. Begitu ya. Iya. Sama juga pada saat dia sebagai eksekutor, meskipun direncanakan strategik itu seperti ABC, tapi waktu dieksekusi ternyata ABC ini perlu melakukan modifikasi. Nah, pemahaman entrepreneurial itu bisa merubah sebuah kesempatan yang ada di lapangan. Nah, kenapa enggak? Misalnya seperti Mungkin itu, Pak Denny Pak. bisa memberikan contoh pengalaman real, ya kan lebih asik nih buat Pak Denny. Betul nih. sekali. Ya monggo Pak, kasih Ya. pengalaman realnya Pak. Pada Ya. waktu Bapak jadi manajer tanah misalnya, kan banyak demo itu Pak. Atau jadi manajer marketing misalnya Ya. Pak, monggo Pak. Sederhana Pak David, saya pernah jadi manajer marketing di Surabaya, Ya. menjual perumahan Citraland Surabaya itu dengan mudah sekali. Nah, betul. Kemudian apa yang saya jalankan secara strategik itu, wah kita tularkan yuk sesuatu kisah sukses ini di daerah, di luar. Ya, waktu itu kebetulan saya menjadi GM. Iya. GM di perusahaan baru, yaitu di Manado. Oh. Nah, Pak David bisa memahami apa yang sukses di Surabaya, kota besar, Iya. itu pasti sukses di Manado. Manado ya. Iya. Jadi barang tipe yang sama, saya Dijual ke contoh Manado. di Surabaya itu saya tinggal copy paste aja di Di Manado. Manado. Lah, apa yang terjadi Pak David? Ternyata laku Tidak laku. Tidak laku. Loh saya merasa loh, ini salahnya apa ini? Begitu Iya. ya Pak ya. Iya menarik Jadi nih Pak ya. waktu itu ya saya harus secara operasional memahami apa yang terjadi di situ. Betul. Ya ternyata ya mohon maaf Pak David. Ternyata tipe-tipe yang di Surabaya itu terlalu kecil buat orang di Manado. Oh. Ya, nah di Surabaya memang harga tanahnya sudah 10 juta misalnya begitu ya. Sedangkan di Manado harganya jauh lebih murah. Jadi tipe-tipe yang ada di Surabaya itu ya terlalu kecil bagi orang Manado, satu. Nomor dua, gaya minimalis di Surabaya disukai. Tapi kalau di Manado ternyata sukanya klasik Pak, ke Belanda-Belandaan. Oh, kan Eropa. memang keturunan Eropa ya Bapak ya. Iya betul, suka dansa, suka ngobrol begitu ya. Jadi
hal-hal yang tadi strategis diarahkan ke apa ya harus saya rubah akhirnya. Iya, nah seperti itu Pak David. Ya itu kapan Bapak menyadari Pak itu? Ya waktu itu saya sebagai petugas lapangan ya Pak ya, sebagai petugas yang menjalankan amanah untuk di Ciputra kan harus sukses ya Pak ya. Ya ini Sukses harus pasti kepepet ya, Pak, ya, ya, harus sukses kepepet pasti. itu ya harus cari jalan begitu. Cuman kalau sekarang saya senang bahwa pengalaman itu tidak hanya sekedar pengalaman bagi kehidupan saya pribadi, tapi saya bisa ajarkan kepada para mahasiswa. Itu saya yang paling saya nikmati itu seperti itu. Iya, Ya baik, bahwa Pak. pengalaman baik atau pengalaman buruk itu bisa menjadi pembelajaran. Betul. Luar biasa nih Pak pengalaman Terima Bapak ya. kasih. Nah, ini Ibu Damelina ada di mana ya Ibu Damelina? Ada Melina yang ada. Ini bapaknya ada, ibunya kemana nih? Toilet. Oh ibunya masih ke toilet karena saya mau minta sharing tentang inovasi. Iya karena ini kebetulan Ibu Damelina ini tentang inovasinya juara nih. Juara berapa Pak Denny? Ibu Damelina ini juara berapa inovasinya? Waduh. Kemarin juara Innovation Award. Nah, juara 1 ya. Nah mungkin Bu Dame bisa menceritakan di sini. Bu sini Bu, sini loh. Ya ceritakan sedikit. Ini kan pitchingnya cuma 3 menit. Tantangannya bagaimana proses inovasi yang dilakukan oleh Magister Manajemen. Silakan. Oke, jadi Bapak Ibu yang ada di YouTube dan ada di tempat ini sekarang, S2 itu S2 Program Studi Magister Manajemen Universitas Ciputra. Di forum akademik pada tahun 2021 memenangkan Innovation Award di tingkat akademik. Nah, yang kami lakukan adalah sebenarnya kita melihat referensi dari buku 10 Types of Innovation. Di sana ada 10 tipe inovasi. 2 diantaranya adalah di bagian service dan di bagian networking. Nah dari networking itu ada satu namanya collaboration. Di collaboration ini kita manfaatkan untuk merancang kurikulum S2 berkolaborasi penyelenggaraannya dengan prodi-prodi yang ada di S1 Universitas Ciputra. Jadi kita membuat satu konsentrasi peminatan kita sekarang ada 3, family business, corporate entrepreneurship, dan manajemen expert. Nah, untuk membuat konsentrasi ini lebih beragam, kita bekerja sama dengan S1 di UC karena dosen-dosen di S1 juga memiliki kualifikasi yang bisa mengajar di S2. Jadi untuk service kami melakukan 2 hal. Yang pertama adalah try before you buy. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, nanti kalau ingin merasakan pembelajaran di MM sebelum mendaftar, boleh mengikuti kelas-kelas yang kami buka untuk umum. Informasinya ada di IG-nya @UC_Magister. Nanti akan di sana ada informasi kelas-kelas yang kami buka untuk umum. Kelas-kelasnya sangat menarik. Dan yang kedua adalah service superior performance, yaitu memberikan layanan coaching bagi alumni free, tidak dipungut biaya apapun, sebagai tanggung jawab kami dalam peningkatan kinerja perusahaan alumni. Itu kira-kira. Tadi ada satu Dudi yang bercerita pengalamannya dari Mahrin yang hari ini juga pameran, menceritakan bagaimana Universitas Ciputra MMUC membantu beliau sejak dari mahasiswa sampai lulus. Jadi menceritakan dari 2012 sampai hari ini UC selalu hadir dalam perjalanan bisnisnya. Demikian Pak David. Terima kasih Bu. Sukses Ibu Dame. Terima kasih. Iya. Baik, ini waktunya kita hampir habis. Nah, sebelum kita tutup, kita minta closing statement dari para narasumber kita yang heboh kan. Nah, kesempatan pertama diberi kepada Pak Sunu. Silakan Pak Sunu memberikan closing statement. Iya. Saya akan menekankan lagi bahwa kemampuan beradaptasi dengan kemampuan berinovasi menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan di era sekarang. Jadi melalui proses pendidikan melatih 2 hal itu, beradaptasi dan berinovasi atau problem solving. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Jangan Pak Denny. Pak Denny nanti terakhir. Pak Denny ini
gong-gongnya. Monggo, Pak Hendro. Jadi melalui pendidikan itu membuat orang inovasi, itu penting. Berkreasi, tetapi jangan lupa di innovation itu juga ada etik yang harus dipegang. Karena integritas seperti itulah yang menjadikan dia jadi orang. Gitu. Saya kira itu statement. Itu gunanya pendidikan. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro. Terakhir dari Pak Denny nih, penutupnya nih. Ya, terima kasih Pak David, Pak Sunu, Pak Hendro Tomo. Kalau dari saya menutupnya dengan human capital, Pak. Iya, bagaimana, Karena Pak? semuanya ini perlu dieksekusi oleh para human capital. Baik kita-kita yang sekarang berada sebagai mentor dari generasi muda maupun para mahasiswanya sebagai generasi muda merupakan kunci keberhasilan masa depan ini adalah integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Oke, kita beri aplaus yang terima meriah kasih. untuk ketiga narasumber kita. Terakhir, memang benar yang dikatakan seluruh narasumber kita bahwa ini adalah tantangan untuk kita. Kalau kita tidak berinovasi, maka kita akan mati. Kalau kita tidak berinovasi, maka bisnis kita tidak bertumbuh. Dari data membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus bertumbuh itu pasti setiap tahunnya memiliki kontribusi 15% itu adalah produk baru. Jadi perusahaan yang selama setahun tidak ada produk barunya itu adalah tanda bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi dying. Nah, baik kalau Ciputra itu pasti inovasi hampir setiap hari Pak inovasinya. Karena kalau tidak berinovasi, diopiak-opiak sama Pak Denny supaya berinovasi kan begitu. Jadi Pak Denny ini bapaknya inovasi di UC kan begitu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Demikian talkshow kita malam hari ini di Tunjungan Plaza. Selamat malam kepada para hadirin yang ada di Tunjungan Plaza yang pada malam hari ini akan pulang ke rumah. Mudah-mudahan dilindungi oleh Tuhan sehingga bisa sampai ke rumahnya masing-masing. Tapi khusus buat teman-teman yang ada di sini, kita akan berlanjut lagi sampai pukul 10 Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Sukses Pak Denny, Pak Denny, Pak Sunu, Pak Hendro. Nah ini.